Baiklah, pada video ini kita akan membahas contoh dari penerapan distribusi T, ya. Di sini misalkan kita punya nilai K sedemikian hingga probabilitas dari T lebih besar dari K lebih kecil dari min 1,761, yaitu sama dengan 0,045. Nah, pada kasus ini sampel acaknya itu diambil sebanyak 15 dari suatu populasi normal. Nah, jadi di sini yang ditanya itu berapa nilai K-nya, ya. Kalau misalkan kita ketahui tadi probabilitas dari si T lebih besar dari K, lebih kecil dari min 1,761 itu adalah 0,045. Nah, karena sampelnya itu kecil dari 30, ya, karena di sini cuma 15, berarti yang kita pakai itu adalah distribusi T, ya, dan juga di sini kebetulan variansinya itu tidak diketahui untuk variansinya. Nah, sehingga yang pertama dilakukan itu adalah kita buat dulu sebaiknya itu kita buat gambar grafik, ya, kira-kira letak nilainya itu akan berada di mana. Jadi kita ketahui tadi bahwa nilai T, ya, kecil dari min 1,761, maaf, nilai T kecil dari min 1,761 itu berada di 0,045, ya. Jadi maka daerah di sini, ya, jadi 0,045 itu sebenarnya daerahnya itu di sini. Nah, untuk T-nya min 1,761. Ingat bahwa karena dia juga simetris, ya, berarti sebenarnya daerah yang di sini dari sini sampai di sini itu nilainya 0,5. Nah, jadi kita nggak perlu nyari sampai 1 di sini gitu, cukup dari sini aja. Nah, kalau begitu, ya, dari tabel T ini kita bisa lihat bahwa probabilitas T kecil dari min 1,761 itu adalah sebesar 0,05, ya, sebesar 0,05. Karena kenapa? Karena di sini untuk nilai dari si T min 1,761 untuk 14, ya, untuk 14 itu adalah 0,05. Jadi kalau kita cek di distribusi T, yang nilainya min 1,761 dan V-nya 14. Jadi ini V-nya 14. Kita disuruh mencari alfa nih, tapi nilainya tadi 1,761. Oh, ternyata di sini. Nah, ternyata 1761 ini, ya, nilai T-nya 1,761, nilai alfanya itu, ingat alfanya itu berarti nilai probabilitasnya, ya, itu berarti dia 0,05. Makanya di sini kenapa nilai T kecil dari min 1,761, ininya adalah 0,05. Sehingga ketika kita dapat nilai probabilitas T lebih besar dari K kecil dari min 1,761, maka kita peroleh sama dengan distribusi normal, ya. Kita kurangi yang paling kanannya dulu, dikurangi dengan sebelah kiri, dan kita substitusi nilai ini tadi 0,045, nilai diantaranya, ya. Nilai diantaranya di sini, ya. Jadi nilai antaranya ini besarnya adalah 0,045. Maka probabilitas dari sini ke sininya 0,05, ya, 0,05, maka 0,05 dikurangi probabilitas T kecil dari K. Sehingga dapatlah T kecil dari K itu 0,005. Nah, sekarang kita disuruh menentukan berarti 0,05 ini adalah alfanya, ya, alfanya 0,005, V-nya itu 14. Nah, kita disuruh menentukan K-nya berapa, ya. Berarti kalau kita pakai distribusi T, caranya, ya, kita lihat alfanya 0,005, V-nya itu adalah tadi 14, berarti V-nya 14, maka dapatlah sekitar alfanya itu, K-nya itu 2,977. Ingat, karena dia berada di sebelah kiri, ya, berada di sebelah kiri, maka dia akan menjadi min 2,977, ya, karena dia berada di sebelah kiri, lebih kecil. Oke, nah itu kira-kira untuk pengertian dari distribusi T. Nah,
Sekarang kita bahas itu tadi untuk distribusi sampling dengan satu min sampel ya. Nah, sekarang kalau kita membahas untuk beda 2 min. Nah, untuk beda 2 min ini lain lagi, beda lagi dengan untuk satu min tadi. Nah, dalam beda 2 min ini ada dalil keempat. Jadi, kalau kita punya sampel acak berukuran N1 dan diambil secara acak dari populasi berukuran besar tak hingga, dengan mu1-nya adalah min untuk sampel 1 dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat. Sedangkan sampel acak yang berukuran N2 yang diambil dari populasi besar juga dan tak hingga dengan minnya itu mu2 dan variansinya sigma 2 kuadrat. Maka kalau kita bilang populasi 1 dan populasi 2-nya ini sifatnya independen atau saling bebas, maka beda 2 min dari sampel X1 bar kurang X2 bar ini akan menyebar menghampiri distribusi normal dengan min yaitu adalah mu X1 bar kurang X2 bar itu sama dengan mu1 kurang mu2. Dan variansinya itu adalah menjadi sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ingat, ini untuk kasus beda 2 min ya. Jadi variansinya nanti akan menjadi selisih, tapi kalau minnya menjadi selisih, tapi di variansinya akan menjadi penjumlahan. Nah, sehingga distribusi Z-nya akan berubah. Distribusi normalnya akan menjadi X1 bar kurang X2 bar dikurangi mu1 kurang mu2 dibagi dengan akar dari sigma kuadrat atau sigma, yaitu sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ingat, di sini kasusnya arus N1-nya lebih besar sama dengan 30, N2-nya lebih besar sama dengan 30, dan selisihnya itu mendekati distribusi normal. Walaupun biasanya distribusi kedua populasi itu bukan distribusi normal gitu ya. Nah, di sini juga hampiran normal masih cukup baik untuk N1 dan N2 yang kurang 30, asalkan distribusi kedua populasinya itu mendekati distribusi normal. Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Di sini saya ambil contoh untuk sampel berukuran acak N1 per 5 sama dengan 5, kemudian mu1-nya 50 dan variansi untuk populasi 1 itu 9. Nah, maka diperoleh min sampelnya X1 bar. Untuk yang populasi kedua, kita ambil sampel acaknya itu 4 ya. Dan sampelnya itu acak dari yang pertama, kemudian memiliki populasi dengan minnya itu 40, variansinya 4, sehingga kita punya nilai sampelnya itu X2 bar. Yang ditanya berapa selisih dari rata-rata atau beda 2 min untuk yang kecil dari 8,2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi kita dapat mu1 dan mu2-nya itu mu1 50, mu2-nya 40 ya. Berarti 50 kurang 40, sedangkan untuk sigmanya di sini kita lakukan penjumlahan dapatlah 2,8. Nah, di sini ya karena dia selisih yang ditanya X1 bar kurang X2 bar kecil dari 8,2, maka kita punya X1 bar kurang X2 bar itu 8,2, kurang dari 10 itu adalah selisih nilai mu-nya dibagi dengan akar dari sigma kuadrat beda minnya, yaitu akar 2,8. Dapatlah Z-nya min 1,08. Dengan menggunakan tabel distribusi normal atau kurva normal, kita dapat nilai probabilitasnya itu 0,1401 ya. Berarti dia berada di Z-nya di sini. Min 1,08. Oke, ini untuk tabel distribusi normal, kalian lihat lagi ya, ini untuk tabel distribusi T. Nah, jadi untuk topik distribusi sampling ini ada 2 distribusi yang kita bahas, yaitu ada distribusi normal dan juga ada distribusi T. Nanti coba kalian perhatikan lagi, kira-kira apa bedanya antara distribusi normal sama distribusi T ya. Sehingga ketika menerapkan di beberapa kasus, nanti bisa kalian gunakan kira-kira baiknya yang pakai distribusi T atau distribusi normal.
Oke, untuk tugas berikutnya nanti akan kita kasih tugas pada sesi di minggu pertemuan kuliah ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di diskusi forum ataupun di WhatsApp grup untuk masing-masing kelas. Baiklah, untuk video ini saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia atas bantuan dana untuk pembuatan modul di mata kuliah pembelajaran e-learning DPASD PUI 2020. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.